Assalamualaikum, selamat malam ya buat saudara-saudara saya dan juga teman saya yang ada di Indonesia. Maaf ya kalau bicara saya agak sedikit kurang lancar gitu ya. Mungkin karena apa ya? Karena terlalu lama di sini ya, kayak gitu. Jadi agak sedikit itu ya, gimana gitu ya, kayak gitu. Dan selamat malam juga buat yang ada di KSH gitu. Mungkin di sini kan masih sore, jadi masih pada kerja lah, belum pada tidur gitu. Salam kenal dari aku ya, aku TKW, aku orang Tasik ya. Tema hari ini saya akan bercerita ya tentang pengalaman saya gitu. Dari pertama saya terbang sampai nyampe ke rumah majikan gitu ya. Itu yang akan saya ceritakan, semoga bermanfaat buat yang mungkin para calon-calon TKW gitu yang berminat kerja ke luar negeri gitu, agar kalian tidak kaget gitu ya bila kalian mengalami nasib seperti aku gitu ya, kayak gitu. Nggak kayak aku dulu, aku belum pengalaman dulu, aku pertama. Jadi aku kayak sok gimana gitu, kayak sedih banget, kayak gimana, kayak takut gitu ya, karena waktu itu ya aku itu waktu itu terbang itu dari Jakarta ke Malaysia, dari Malaysia ke Sri Lanka, yaitu ke Kolombo gitu ya, dari Kolombo ke Arab Saudi ya. Jadi berapa ya, 2 kali turun 3 kali naik gitu, nyampe ke tempat tujuan gitu aku waktu itu. Makanya ya sebelum berangkat kita harus bawa bekal gitu, kayak roti apa gitu yang buat perut kenyang, agar kita kan nggak kelaparan gitu maksudnya, kayak gitu. Pokoknya ya kalau udah dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu sama orang PT gitu, kalau katanya besok terbang, kita harus siap-siap bawa bekal secukupnya. Soalnya kan kita nggak tahu perjalanan kita itu seperti apa gitu, kita nggak ngerti gitu. Ini pengalaman ya buat kalian, jangan sampai mengalami seperti aku gitu ya. Makanya aku kasih tahu gitu, harus bawa bekal. Waktu itu ya kami berangkat itu dari PT itu 3:30 ya, karena kan penerbangan katanya nggak tahu jam 6 apa setengah 6, aku waktu itu lupa ya, karena malum udah lama gitu. Terus kami bawa bekal secukupnya, karena kan di PT itu belum sarapan ya, kami bawa roti gitu, dan sarapannya itu di airport gitu sambil nunggu penerbangan gitu. Maaf ya kalau aku ngomong itu ada agak kaku gitu ya, maklum mungkin aku belum biasa ngomong di depan kamera, apa karena aku udah lama di sini gitu, kayak gitu ya. Pokoknya maaf banget. Udah nyampe di airport kan, kami sarapan, udah sarapan kami terus terbang ya, terbang ke Malaysia mungkin 1 jam gitu ya di pesawat. Dan di pesawat Malaysia itu yang mau ke Malaysia itu nggak dikasih minum, nggak dikasih apa-apa, jadi ada sih yang jualan tapi kita harus beli sendiri kan gitu. Udah gitu kami turun di Malaysia ya. Waktu itu kami sangat panik karena belum pengalaman ya semua, soalnya di situ itu lama banget nunggu penerbangan, yang laginya itu lama banget 7 jam pokoknya ya. Sampai kami panik, udah gimana gitu ya, kok lama banget, kok nggak terbang, sampai udah pokoknya nggak enak, duduk nggak enak apa-apa gitu, padahal mata ngantuk gitu karena tidur terlalu malam gitu ya, bangun pagi-pagi banget gitu, soalnya kan harus pagi-pagi gitu. Udah gitu ya kami itu nunggu ya di situ, nunggu lama gitu, nunggu lama banget, dan kami ngantuk gitu, dan akhirnya pokoknya ini cerita yang kalau sekarang inget itu suka senyum sendiri gitu. Kebetulan teman-temanku itu ya bawa uang 50.000, dan waktu itu kondisinya itu semua ngantuk, tapi kami tidak bisa tidur karena takut ketinggalan gitu. Yang akhirnya itu teman aku itu ya mutusin, katanya ya udah aku punya uang 50.000, kita beli kopi dan kita minum sama-sama katanya. Dan waktu itu 7 orang ya, yang 4 orang nunggu, yang 3 orang pergi beli kopi.
tiba-tiba mereka balik dan mereka bilang, kok nggak tahu nih, mungkin yang jualannya elor apa gimana, kok uang 50.000 cuma dikasih 1 gelas kopi ya, karena kita nggak tahu, dikira kita itu uang Malaysia sama Indonesia itu sama, padahal kan beda ya gitu, jadi beda banget. Oh ya udah gitu, kata kita tuh udah, mungkin itu tukang warungnya itu jadi apa gitu, nggak jujur gitu ya, pikir kita, karena maaf ya, karena waktu itu kita belum pengalaman, jadi belum tahu apa-apa ya. Dan akhirnya itu yang minum kopi itu cuma 2 orang gitu ya, dan yang lainnya terpaksa gitu nggak minum, soalnya kan kagok gitu, kayak gitu. Udah gitu aku gerah banget ini, soalnya aku ada di lantai 3 dan sekarang itu lagi musim panas ya, nggak nyalain AC gitu, musim panas, jadi aku gerah, makanya aku keringetan gitu makanya nyusut keringet dulu gitu. Udah gitu kan, udah kita dicari petugas. Kalau udah mau terbang kita jangan takut, itu dicari petugas ya, terus dicari petugas. Udah gitu kan udah punya kursi masing-masing, nggak rebutan kursi kayak di bus gitu. Ini buat orang yang belum pengalaman ya, semoga bermanfaat gitu buat orang yang mau berangkat jadi TKW atau yang kemungkinan entar ya, karena kan nasib kita nggak tahu gitu, walaupun kita nggak mau jadi TKW, tapi udah nasib kita jadi TKW ya, tetap aja ya kayak gitu ya. Udah gitu kan kita terbang terus terbang. Waktu aku ya, ini pengalaman aku, bukan orang lain, tapi beda-beda ya, ada yang langsung terbang dari Jakarta ke Saudi. Ini pengalaman aku agar kalian tidak takut gitu ya. Kita terbang ke Sri Lanka, yaitu ke Colombo ya, Colombo Sri Lanka waktu itu. Udah sampai di Colombo Sri Lanka, tapi kalau di pesawat yang menuju Colombo itu dikasih makan ya, alhamdulillah dikasih makan. Turun di Colombo, tapi nggak terlalu lama sih, cuman ngantri banget, pokoknya itu dari berbagai negara lah, pokoknya dari berbagai negara di situ, jadi ngantri banget kita waktu itu ya. Tapi jangan takut, soalnya kan udah pada punya kursi masing-masing gitu, jadi kita nggak bakalan kehabisan kursi, semua udah pada punya kursi masing-masing ya. Terus di Colombo ya mau terbang yang ke Arab Saudi gitu ya, dari Colombo itu. Alhamdulillah ya, dia yang pesawat yang itu kita dikasih makan, dikasih minum, pokoknya kenyang di situ. Dan waktu itu kan akhir cerita ya, ini disingkat aja, sampai di Dammam, yaitu di Arab Saudi ya. Sampai di Dammam itu aduh udah gimana ya, lemas badan itu. Udah gitu kan dibarisin ya, turun di airport itu ternyata beribu-ribu orang, cowok cewek di situ dibarisin ya di situ. Dan kami kebingungan ini mau diapain gitu ya, karena kami belum itu. Terus udah ke kamar mandi, udah ke sana ke sini, katanya yang mau ke kamar mandi diperbolehkan ke kamar mandi gitu ya. Kami ke kamar mandi gitu, pokoknya udah kebingungan. Udah gitu kan dipanggil, ternyata yang dipanggil itu yang dijemput majikan ya. Kalau aku waktu itu karena majikan aku sibuk ya, jadi nggak langsung dijemput gitu. Sisanya ya nggak tahu, pagi-pagi mungkin nyampe ke sana, sisanya itu kita itu ditampung, tapi ditampung itu masih di situ, masih di airport, cuman ada penampungan gitu, mungkin cowok-cowok, cewek-cewek ya gitu. Dan setiap pagi itu, nggak tahu sore, karena kami nggak tahu siang dan pagi, kita itu disuruh baris keluar, terus dipanggil satu-satu. Yang dipanggil itu yang diambil majikan ya. Waktu aku itu sampai 3 hari ya kalau nggak salah di situ. Pokoknya di situ yang sedih di penampungan itu, karena banyak banget dari berbagai negara, tapi cewek-cewek kan, cowok-cowok penampungannya aku juga nggak tahu sih penampungan cowok di mana. Yang aku tempatin tuh cewek, adanya itu di dalam, pokoknya nggak tahu siang, nggak tahu malam, waktu itu nggak tahu, pokoknya nggak tahu apa-apa pokoknya gitu di situ. Dan kami itu kebingungan, ini aku mau diapain gitu. Makanya ya buat kalian yang nonton video saya, jangan takut, jangan kebingungan. Kita itu ditampung itu karena majikan kita belum bisa ngejemput kita gitu, cuman itu aja gitu ya. Makanya kita ditampung di situ, karena majikan kita itu telat ngejemput, mungkin karena banyak kerjaan, aku juga nggak tahu ya, maaf itu ya. Suara itu pintu itu ada angin, jadi pintu ngejedot-jedot gitu ya, suara pintu itu.
Udah gitu kan aku sedihnya itu gimana ya, pokoknya di situ ditampung, nggak tahu siang nggak tahu malam, sampai aku sedih semua itu apalagi kan baru non ya, semuanya pada ngeluh gitu, ini kami mau diapain gitu, sedih banget pokoknya. Nggak pernah tidur, duduk duduk aja terus, duduk nggak tidur, ngantuk juga sambil duduk itu tidur. Udah gitu nungguin makanan ya, karena makanan itu nggak tahu ya, orang banyak tapi makanan sedikit, sehingga kami berebutan ya, waktu itu berebutan. Udah gitu ada yang kebagian ada enggak, terus yang kebagian banyak itu cuek aja, karena itu dari daerah negara-negara lain ya, jadi kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau yang kebagiannya Indonesia kan kita bisa minta gitu sedikit, itu cuek aja. Sampai di situ kami kelaparan gitu, kelaparan banget sampai gimana gitu, pokoknya harapan itu udah nggak ada ya waktu itu. Makanya jangan takut lah, kalian jangan takut ya, itu pengalaman aku gitu. Ternyata mau jadi TKW itu nggak gampang gitu, harus kuat mental, pokoknya harus kuat mental, kuat fisik gitu, harus bisa ngadapin semua masalah gitu, jangan takut gitu pokoknya, karena kita udah ada yang tanggung jawab ya gitu, kayak gitu waktu aku itu. Dan sampai ketiga kali dibarisin aku kepanggil ya, alhamdulillah aku kepanggil. Dan dipanggil aku dibawa gitu, tapi dibawa bukan ke rumah majikan, itu ke kantor lagi. Di situ kantor itu nampung kita, tapi di situ kita diperlakukan dengan baik gitu ya, dikasih makan, mungkin itu suruhan majikan gitu ya, dikasih makan dengan baik gitu, pokoknya buah-buahan, makanannya yang enak-enak di situ terjamin ya, udah di situ. Tapi kami juga masih kebingungan kenapa masih ditampung dan ditampung. Makanya kalian jangan takut ya, soalnya kan majikan kita itu lagi sibuk gitu, jadi dia nyuruh kantor gitu yang ngambil kita, jadi kita jangan takut gitu. Udah gitu kita ya dipanggil lagi kan sama kantor, dipanggil lagi, ternyata mau dianterin ke kantor yang deket dari rumah majikan kita ya waktu itu. Tapi kami nggak tahu sih waktu itu ya, makanya kami hanya ada ketakutan. Makanya ini pengalaman saya, dan buat semua orang yang mau berangkat jadi TKW atau siapa saja ya, nasib nggak tahu, itu jangan takut ya, prosesnya itu seperti itu yang aku alami. Tapi beda-beda sih, nggak sama, nggak semua orang TKW itu sama gitu, prosesnya tuh nggak sama, beda-beda gitu. Pokoknya beda cerita TKW, nggak ada yang nggak mungkin sama gitu, ada yang beda dan ada juga yang sama gitu. Dan waktu itu kami dibawa dari Damam ya, dibawa. Kalau aku kan di sini ke Al-Hasa ya, dibawanya itu dari Damam itu ke Al-Hasa. Alhamdulillah nyampe di kantor langsung aku diambil gitu, diambil sama majikan ya, diambil alhamdulillah. Dan nyampe ke rumah majikan itu aku pelengak-pelengok ya, ditanya aku nggak bisa ngomong. Tapi untung waktu itu aku ada pembantu orang Indonesia satu yang kerja di anaknya, jadi sedikit aku nggak terlalu takut gitu ya, ada yang ngasih tahu waktu itu ya, pokoknya kayak gitu. Terus udah gitu ada lagi satu, tapi yang satu orang Nepal ya, yang satu orang Nepal, jadi nggak satu negara itu ada, jadi ada dua di situ pembantu yang yang ngasih tahu aku kayak cara kerja gini-gini gitunya gitu ya. Tapi dia kan datangnya cuman sore doang, kumpul-kumpul gitu, karena kan rumah majikan aku itu mamahnya majikan mereka gitu, jadi suka ngumpul gitu kalau sore-sore itu. Udah dulu ya sampai di sini, dan ntar di video selanjutnya aku terusin. Semoga ini bermanfaat ya. Salam dari aku, makasih ya buat yang mau nonton video aku ya, ini pengalaman aku pokoknya jadi TKW ya. Makasih banget ya, nih gerah banget nih sampai itu itunya sampai keringetnya, soalnya aku nggak nyalain nggak nyalain AC. Ini sekarang lagi musim panas ya. Ya udah ya, ntar lain kali kita terusin lagi ya. Sekarang udah aku mau nerusin kerja lagi ya, soalnya ini masih sore, aku masih kerja ya. Makasih banget ya buat semuanya. Oke, bye.